Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang menentukan FPB dari dua bilangan. FPB atau faktor persekutuan besar. Cara menentukan FPB ada tiga. Cara yang pertama dengan menentukan faktor persekutuan. Cara yang kedua dengan faktorisasi prima. Cara yang ketiga dengan cara tabel. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan FPB dari 8 dan 12. Kita menggunakan cara yang pertama dengan menentukan faktor persekutuan dari kedua bilangan. Pertama-tama kita cari dulu faktor dari 8. Kita sudah pernah mempelajari cara mencari faktor. Jika lupa, bisa dilihat lagi videonya. Faktor dari 8, jadi 8 bisa dibagi berapa saja? 8 dibagi 1, 8 dibagi 2, dibagi 4, dan dibagi 8. Bisa kita tulis faktor 8 sama dengan 1, 2, 4, dan 8. Kemudian kita cari faktor dari 12. 12 bisa dibagi berapa saja? 12 bisa dibagi 1, dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, dan dibagi 6, kemudian dibagi 12. Bisa kita tulis faktor 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ya, faktornya kita tulis di sini. Jika masih lupa, bisa dilihat lagi video yang kemarin-kemarin, cara menentukan faktor. Selanjutnya, setelah mengetahui kedua faktornya, dicari faktor persekutuan atau faktor yang sama yang terbesar. Nah, di sini yang sama angka berapa? Kita cari ya. Kita lingkari. Angka 4 yang terbesar ya. Di sini 2 juga sama, tapi yang terbesar adalah 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Nah, itu untuk cara yang pertama menggunakan faktor persekutuan. Kita lanjut menggunakan cara yang kedua, faktorisasi prima. Nah, yang pertama kita cari dulu faktorisasi prima dari 8. Ingat ya, maka 8 dibagi dengan bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kita bagi mulai dari 2 dulu. 8 dibagi 2, hasilnya 4. Kemudian 4 dibagi berapa? Dibagi 2, hasilnya 2. Apakah bisa dibagi lagi? Tidak bisa, karena 2 sudah bilangan prima. Sekarang kita cari faktorisasi prima dari 12. Sama, kita bagi dengan bilangan prima. Yang pertama kita bagi 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya berapa? 3. Apakah bisa dibagi lagi? Tidak bisa, karena 3 sudah bilangan prima. Nah, sekarang kita tulis di sini faktorisasi dari 8. Berapa saja? Ini ya, faktorisasinya yang dilingkari. Jadi 2 dikali 2 dikali 2. Atau bisa ditulis sama dengan 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 3 ya. Kemudian kita tulis faktorisasi dari 12. Jadi 2 dikali 2 dikali 3, kita tulis di sini 2 dikali 2 kali 3. Atau bisa ditulis 2-nya ada berapa? Ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3. 3-nya nggak dipangkatkan soalnya cuma 1. Nah, setelah mencari faktorisasi prima, kemudian langkah selanjutnya adalah dicari faktorisasi prima yang bersekutu atau sama. Nah, yang sama berapa? Kita lihat. Diambil pangkat yang terkecil. Nah, kita cari dulu faktor prima yang bersekutu atau sama. Yang sama berapa? 2. Nah, sudah ketemu, kemudian diambil pangkat yang terkecil. Berarti yang terkecil pangkatnya berapa? 2 pangkat 2.
kemudian jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2, atau bisa ditulis 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, ini untuk cara yang kedua menggunakan faktorisasi prima. Selanjutnya adalah cara yang ketiga dengan tabel. Caranya sama, kita bikin garisnya dulu, kemudian kita tulis angkanya di sini 8 dan 12. Untuk yang kolom ini untuk bilangan prima. Jadi untuk pembaginya ada di kolom ini. Pertama kita bagi dengan bilangan prima. Masih ingat ya bilangan prima itu berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kita bagi 8 dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, dibagi 2 lagi apakah masih bisa? Bisa. Kemudian 4 ditulis nih, 4 dibagi 2 sama dengan berapa? 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dibagi 2 apakah bisa lagi? Bisa. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa langsung diturunkan. Tetap angkanya ya ini ya. Kemudian dibagi berapa lagi? Dibagi 2 apakah bisa? Tidak bisa. Jadi langsung dibagi bilangan prima selanjutnya, yaitu dibagi 3 apakah bisa? Bisa ya. Ditulis di sini. 1 dibagi 3 tidak bisa, tetap hasilnya tetap 1. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kalau hasilnya sudah 1 seperti ini, berarti tidak perlu dibagi lagi. Kita langsung ke langkah selanjutnya. Berdasarkan tabel di samping, FPB diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan. Artinya kita cari ya bilangan prima ini yang bisa membagi keduanya. Contohnya ini. Nah, 2 bisa membagi 8 dan 12. Karena 8 dibagi 2 sama dengan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, bisa membagi keduanya kan? Kita lingkari ya, kita kasih tanda. Yang ini bawahnya juga bisa. 2 bisa membagi 4 dan 2 bisa membagi 6. Nah, yang bawahnya kenapa tidak bisa? Karena 2 hanya bisa membagi 2, tapi tidak bisa membagi 3. Sama halnya dengan di bawahnya. 3 tidak bisa membagi 1, tapi bisa membagi 3. Nah, ini tidak termasuk. Nah, bisa ditulis. Jadi, hasil perkalian mengalihkan bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan. Jadi hasilnya adalah 2 dan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Nah, itu tadi ketiga cara untuk menentukan FPB. Nanti terserah anak-anak mau pakai yang mana yang menurut kalian paling mudah. Selanjutnya adalah latihan soal. Di sini ada 2 soal untuk mencari FPB. Jika ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.